Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10 SMA MA dan tentu saja kelas 12 SMA MA yang mungkin akan menghadapi SIMA UI pada tahun 2021. Kita akan bahas soal SIMA UI 2021 untuk topik kelas 10. Ya, diketahui gambar seperti ini dan acuannya tentu adalah penuntun belajar fisika kelas 10 ini. Ya, di sini berisi banyak soal dan banyak penyelesaian sehingga akan membuat keterampilan Anda menyelesaikan soal lebih bagus, dan untuk teori yang terinci tentu ada di buku pelajaran ini. Oke, mari kita bahas ya. Oke, saya gambar ulang seperti ini. Ya, persis ini A, ini B, ini theta. Kita baca soalnya ya. Sebuah balok A dengan berat 102 Newton. Jadi ini balok A ini ya. Beratnya WA ini adalah sama dengan MA kali G, ya, itu 102 Newton, ya. Ya, jadi kalau kita gambar WA tentu yang ini kan, taruhlah ini WA, ya. Dan balok B 32 Newton, di sini tentu ya balok B ya. Jadi berat itu selalu tegak lurus vertikal ke bawah ya, 32 Newton. Oke. Koefisien gesek antara A dan bidang miring, jadi yang di sini ya. Koefisien geseknya ini adalah 0,56 ya. Jadi koefisien gesek di sini ini mu S ya, itu 0,56. Sementara kalau mu K 0,25. Anda sudah tahu mu S itulah koefisien gesek yang cenderung benda diam, ini cenderung benda bergerak. Ya, oke. Artinya kalau benda bergerak dia akan harus lawan mu S maksimum ini kan nanti ya. Sudut yang dibentuk 30 derajat theta ini ya. Theta ini 30 derajat. Ya. Kalau Anda tahu theta 30 derajat biasanya kita perlu sinus itu ya. Sinus theta itu setengah, cos theta setengah akar 3. Nah, itu biasa itu ya. Sudut istimewa. Misalnya arah positif adalah ke arah balok B. Ya, jadi maksudnya ke arah balok B ya, jadi gini. Jadi arah positif itu ke arah balok B maksudnya begini. Nah, arah positif itu ke sana gitu ya. Ke arah balok B kan. Seperti itu. Jadi artinya dia mau kasih tahu bahwa ini kira-kira seperti ini arah positif. Dengan menggunakan notasi vektor, percepatan balok A jika bergerak dari posisi diam adalah, jadi ditanya percepatan balok A, ya, berapa percepatan balok A? Kalau dia bergerak dari posisi mula-mula diam, jadi mula-mula diam, ditahan. Nah, sekarang kita analisis ya, kita analisis. Oke, WA ini tentu geraknya kan ini vertikal, kalau ini vertikal, kalau ini sesuai dengan bidang miring. Jadi kita harus cari untuk bidang miring ini gaya-gaya yang berpengaruh pada bidang miring. Gitu. Makanya kita uraikan ini pada bidang miring. Dan bidang tegak lurus bidang miring. Maka inilah yang akan menahan ini bergerak ke atas, itu ini yang hijau. Jadi kalau ini theta, ini 90 kurang theta ya. Theta ini 90 kurang theta, maka thetanya ada di sini. Sehingga ini di depan sinus. Sinus ini. WA sinus. Ini adalah WA sinus theta. Ya. Jadi kalau kita hitung berapa itu WA sinus theta. WA-nya 102, sinus theta-nya setengah. Jadi sama dengan 51 Newton. Nah, jadi ini tuh 51 Newton. Kemudian tentu yang ini adalah untuk ngitung gaya normal. Ya, karena dia harus tegak lurus kan. Ini adalah WA cos theta. Ya, untuk ngitung gaya normal. Ya. WA cos theta adalah 102 kali setengah akar 3. Jadi 51 akar 3. Ya, akar 3 itu sekitar 1,7 ya. Kalau satu desimal aja 1,7. Ya. Dua angka penting ya, 1,7. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda kalikan kira-kira 51 kali 1,7 ini. Ya.
Dikalikan sebentar lah, nggak susah ya. Di sini ya. 1,7 kali 51. 71538 768 86,7. Oke, 86,7 Newton. Ya. Jadi ini tuh 86,7 Newton. Ini yang hijau ini digunakan untuk menghitung gaya normal. Nah, ini ya. Kan ketika ini bergerak ke sana dia nggak lompat-lompat. Ya, nggak lompat-lompat dia ya. Jadi perhatikan, misalnya dia bergerak ya. Misalnya A bergerak, kita nggak bilang A harus bergerak, tapi misalnya A bergerak. Dia akan bergerak sepanjang bidang miring kan? Dia akan bergerak sepanjang bidang miring. Ya, tanpa terangkat, ya, tanpa terangkat. Sehingga resultan gaya pada tegak lurus bidang miring itu yang ini maksudnya. Ya, Anda boleh bilang ini sumbu Y, boleh, tapi supaya ini saya bilang aja tegak lurus bidang, itu sama dengan 0. Ya, apa artinya? Artinya gaya normal ini akan sama dengan gaya ini ya. Langsung aja lah, gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. 86,7 Newton. Inilah gaya normal. Nah, tujuan kita ngitung gaya normal ini adalah untuk menghitung gaya gesek statik maksimum yang harus dilawan kalau mau bergerak. Ingat ya, jika benda mau bergerak, yang dilawan dulu harus Fs maksimum ya. Dia harus melawan Fs maksimum dulu. Ya, dia harus melawan Fs maksimum. Kalau dia tidak bisa melawan, maka bendanya akan diam. Ya, dia harus melawan Fs maksimum. Makanya perlu kita hitung Fs maksimum ini untuk memastikan ketika kita lepas benda ini bergerak atau tidak. Fs maksimum adalah mu s kali n. Nah, mu s-nya itu ini 0,56 kali gaya normal, makanya kita hitung tadi 86,7. Nah, sekitar itu ya. Sekitar itu. 0,56 kali 86,7. Nantilah kita hitung. Oke. Sudah. Ya. Nah, arah Fs maksimum tergantung. Kalau benda ini bergerak ke atas, Fs maksimum akan ke bawah. Ya, kalau benda ini yang menang, kalau ini yang menang, dia akan menang. Nah, menang atau tidak itu bergantung pada ini sekarang. Ini ada tali kan? Anda sudah tahu kalau ada tali di sini akan ada tegangan tali. Ya toh? Jadi gaya-gaya kan udah tahu ya. 1 gaya berat, 2 gaya normal, 3 tegangan tali, 4 gaya gesek. Gaya gesek nanti dulu. Ya, ini tegangan tali, di sini akan ada tegangan tali. Tapi talinya sama ini. Talinya sama dan hanya lewat katrol, dan katrolnya tidak bermassa, tidak ada keterangan. Maka di sini juga tegangan tali sama. Kalau ini T, ini juga T, karena dia diteruskan dari sini. Ini T, diteruskan aja. Jadi untuk benda B seperti ini. Benda B seperti ini, benda A seperti itu. Nah, sekarang yang narik ini apa? Yang narik ini. Ya, tegangannya sama kan? Tegangan tali bisa saling hilang ya. Ya, sehingga pertandingan itu hanya antara WA sin theta dan WB. Jadi pertandingan kita itu antara WA sin theta dan WB. Karena tegangan tali ini akan saling menghilangkan kan. Misalnya kita ambil arah positif ke sana, ini plus T. Ini arah positifnya ke bawah kan. Jadi kalau ini plus T, ini min T, hilang. Ya, jadi ini saling hilang. Sehingga pertandingan kita apakah ini bergerak ke bawah atau ke atas, itu hanya bergantung pertandingan antara WA sin theta ini. WA sin theta ini dengan WB. Kalau WA sin theta lebih besar dari WB, ini akan ke bawah begini. Ini akan ke atas. Kalau WB lebih besar dari WA sin theta, ini akan cenderung ke bawah. Ini akan ke atas. Jadi kita tentukan dulu mana yang menang. Oke. WA sin theta tadi berapa? 51 Newton. Ini 51 Newton. WB 32 Newton. Ya. Jadi terlihat ini lebih besar ini. Ya kan, ini pertanyaan kita baru. Terlihat ini lebih besar. Jadi menang. WA sin theta menang. Berarti benda A akan ke bawah.
benda A, kalau bergerak ya, kalau benda bergerak, benda A cenderung ke bawah. Nah, benda A akan cenderung ke bawah. Ya. Oke. Sekarang anggaplah diam dulu ya. Di sini apa yang terjadi ketika ini diam? B diam aja dulu. Kalau sebelum bergerak kan dia harus mengatasi Fs maksimum. Jadi anggap aja diam. Maka di sini T akan sama dengan WB kan? Diam kan berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Jadi dari sini kita dapat tegangan tali itu 32 Newton. Tegangan tali ini 32. Jadi kalau saya gambar begini. Ya. Ini T32 berusaha narik B ke atas. Sementara yang hijau ini, WA sin theta, besarnya 51 Newton, akan menggerakkan B ke bawah. Nah, karena ini menang, maka ini akan cenderung bergerak ke bawah kan? Tadi sudah. Nah, apa artinya kalau benda ini cenderung bergerak ke bawah? Maka benda ini akan menggesek bidang ke bawah. Ya, menggesek bidang ke bawah dia. Dia akan menggesek bidang ke bawah. Tapi itu kan bekerja pada bidang ini. Ini kan gaya gesek pada bidang. Maka pada benda akan digesek ke atas. Jadi di sini akan digesek ke atas ini. Di sini gaya geseknya. Dan kalau dia mau bergerak ke bawah, ini kan ada ke bawah positifnya. Ya, taruhlah. Dia mau bergerak ke bawah, dia harus mengatasi Fs maksimum ini. Ya. Kalau dia tidak bisa mengatasi Fs maksimum, maka dia diam. Walaupun dia lebih besar karena ditahan Fs maksimum. Sekarang kita hitung Fs maksimumnya terpaksa kan. Berapa Fs maksimum ini? 0,56 kali 86,7. 86,7 dengan 56 ya. Ya. Ini 32 kan? Berarti masih sisa berapa ini? Ini 51 dengan 32 kan? Ya. Masih ada sisa 51 kurang 2, 32. Berapa ini? 19. Ya, jadi Fs harus lebih kecil dari 19. Kalau Fs lebih kecil dari 19, dia akan ke bawah. Tapi kalau Fs maksimum ini lebih besar dari 19, diam. Kita kalikan aja. Nanti kita kurangi ya kan? Mana tadi? Minus 0,56. Anggap aja 0,5 aja lah. Ini besar kan ini? Anggap aja ini 0,5. Ini kan hanya pendekatan. Kalau 0,5 aja ini udah 40-an kan? Ya. Bagaimana bisa ini 40 dilawan? Ya, ini baru 40. 32 tambah 40, 72. Ini cuma 51. Nggak bisa. Ya, jadi masih ternyata WA sinus theta ini masih lebih kecil dari T plus Fs maksimum. Ya, masih lebih kecil. Jadi benda ini WB, sorry, WB bukan W. Ya, WA benar WA. Ini A, ini benda A. Sorry. Ya, jadi benda A. Ini kalau B, ini kan B yang ini. Ini kita sekarang ke A. Jadi WA sin theta ini masih lebih kecil dari T plus Fs maksimum. Ya berarti A-nya diam. Nggak bergerak dia. Nggak bergerak ke bawah. Ke atas apalagi, kalau ke atas tidak bisa. Kenapa? Ini cuma 32. Ini 32, ini 51. Mana bisa dia bergerak ke atas. Kalau dia bergerak ke belum lagi nanti di sini ada Fs. Ya, jadi nggak bisa. Jadi pertandingan pertama itu antara WA sin theta dengan WB. Ini akan menentukan. Ya, tadi kita udah bilang, kalau WA sin theta menang, dia akan ke bawah ini ke atas. Kalau WB yang menang, WB lebih besar, ini akan ke bawah, ini ke atas. Dari sini kan Anda sudah lihat, ini 51, ini 32. Berarti yang menang yang ini kan. Berarti akan cenderung bergerak ke bawah. Kalau dia bisa mengatasi Fs maksimum. Nah, Anda lihat ini 51, ini 32. Ya, tapi Fs maksimumnya gede banget ya. Sekitar 40-an. Ya, 40 lebih. Ya. Nggak usah kita hitung benar-benar, ngabisin waktu. Ini kan multiple choice. Ya, jadi Anda lihat. WA sin theta 51. Ini anggap aja 40. 40 tambah 32, 72. Nggak mungkin. Jadi A-nya diam. Kalau diam berarti percepatan A-nya 0. Ya, makanya di sini kalau Anda lihat kan ada yang bilang 0. Nah, ini jadi jawabannya 0. Ini jawabannya. Nah, jadi Anda lihat. Diam, tidak bisa bergerak. Kenapa tidak bisa bergerak? Ya, karena gaya ini tidak bisa mengatasi Fs maksimum. Karena Fs maksimum akan ke sini. Kalau ini bergerak ke bawah,
Ya seperti ini di sini. Kalau ini bergerak ke bawah, efek maksimum akan ke atas. Sehingga kalau ini mau bergerak, dia harus mengatasi 32 tambah 40 lebih. Jadi ini harus lebih besar dari ini. Tapi kenyataannya lebih kecil. Jadi diam. Ya. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video pembelajaran kami yang terbaru. Sekali lagi terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.